Letak Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa membuat negara kita beriklim tropis. Gak heran deh kalau Indonesia memiliki hasil alam melimpah khas negara tropis. Ada jamur yang sehat dan enak dimakan nih. Tapi bukan jamur biasa ya. Yang ini jamurnya warna-warni. Ada juga ikan air tawar khas negara tropis yang memiliki potensi untuk dibudidaya di Indonesia. Jenis rumput laut yang satu ini bisa tumbuh subur di negara beriklim tropis. Selengkapnya di laptop si Unyil episode komoditas tropis. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Ikan patin merupakan hewan air tawar yang bisa dijumpai di negara tropis. Selain Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara juga mengenal ikan patin loh. Biar gak repot, ikan patin file yang sudah dikemas bisa menjadi pilihan praktis nih. Sebelum diolah, panen ikan patinnya dulu ya. Caranya dengan memberi umpan pelet untuk menjebak ikan patin. Ikan patinnya sudah mulai masuk perangkap tuh. Tinggal ditarik jaringnya deh. Benih ikan di kolam ini kualitasnya jempolan loh. Setiap hari sebanyak 2 hingga 3 ton ikan patin bisa dipanen dari kolam ini. Nah, ikan patin segar segera masuk ke dalam pabrik pengolahan. Waktunya mengolah. Ikan patin segar kita sortir dulu nih. Pisahkan ya berdasarkan ukuran. Hanya ikan patin berukuran minimal 700 gram saja yang bisa kita olah. Oke, sip deh. Mpo Ipe mau bikin masakan dari file patin kayi di restoran mahal entu Aduh, susah bener sini ikan. Gerak-gerak mulu ye. Ipe, lagi ngapain, Po? Unyil, Usro, ini Empu mau bikin masakan dari file ikan patin. Susah-susah amat, Po. Nih, Unyil sama Usro mau ke pabrik file patin. Wah, boleh tuh. Ntar pada bawa oleh-oleh ikan patinnya ya. Bawa yang banyak buat Po Ipe. Ikan loncat, aduh. Kepala Usro kejatuhan ikan. Sakit. Udah sana pergi-pergi ke pabrik sana. Rusuh bener ya di sini. Iya deh, Po. Usro, jangan nangis ya. Ayo. Jadi jatuh dah nih ikan yang Po Ipe. Mulai dengan mengeluarkan darah ikan patin yuk. Caranya, belah bagian leher ikan. Dengan cara ini, darah tidak terserap ke daging sehingga warna daging jadi bersih. Masukkan ikan ke dalam bak air. Tunggu sampai 15 menit agar ikan bersih tanpa darah. Setelah 15 menit, masuk ke tahap filleting atau pengambilan daging ikan patin. Potong pada kedua bagian sisi samping ikan. Dagingnya saja ya yang digunakan. Oh ya, setiap tahapan pembuatan file patin harus selalu dalam keadaan dingin. Makanya, tambahkan es batu terus-menerus. Karena suhu dingin ini akan menekan pertumbuhan bakteri pada ikan loh. Oke, sip. Sekarang cuci daging ikan patin sampai bersih. Daging ikan patinnya kan masih ada kulitnya tuh. Makanya, harus pisahkan kulit dan dagingnya. Untung ada mesin pemisah kulit ini. Pisau yang tajam pun akan langsung memisahkan daging dengan kulit. Set, bersih deh dagingnya. Daging ikan patin tanpa kulit masih harus kita bersihkan lagi loh. Yaitu dengan memotong sirip ikan dan membuang daging berwarna merah dan kecoklatan pada bagian sisi kanan kiri daging. Seperti ini hasilnya. Oke, lanjut. Waduh, ternyata masih ada tahap pembersihan akhir nih. Buang daging merah atau kecoklatan pada bagian tengah daging. Kerok-kerok sampai daging berwarna putih bersih seperti ini. Masih ada pengecekan terakhir nih. Kulit tipis yang tersisa pada daging harus dihilangkan. Pastikan juga jangan ada darah di daging ikan patin ini. Daging file ikan patin memang harus berwarna cerah, bersih, dan mempunyai ukuran 170 sampai 220 gram per potongnya. Nyil, kita
bisa bantu apa ya di sini? Bantu kasih es batu ke atas daging ikan aja Yusro. Oke, Nyil. Kasih yang banyak ya. Iya, yang banyak Sro. Dingin, Nyil. Nggak kuat nih tangan Usro. Beku deh. Usro gimana sih? Gitu aja nggak kuat. Sekarang letakkan file ikan patin pada loyang. Rapikan potongan file. Ratakan bagian pinggirnya. Tutup dengan plastik. Masukkan ke rak dan siap kita antar ke ruangan pendingin atau freezer. Dingin. Freezer ini bersuhu minus 40 derajat Celcius loh. Tahap pembekuan file ikan patin ini selama 7 jam. Fungsinya untuk mengawetkan ikan. Ini file ikan patin yang sudah membeku. Siap untuk kita kemas nih. Timbang dulu sampai 1 kilogram. Baru masukkan ke dalam kemasan plastik. Lanjut tutup kemasannya. Oh iya, selain ukuran 1 kilogram, ada juga loh yang ukuran 400 gram seperti ini. Tutup kemasan menggunakan mesin siling. Sip deh. Lanjut, kemas ke dalam dus deh. Oh iya, pabrik ini memasok kebutuhan file patin ke supermarket dan berbagai restoran di Jakarta loh. Mau tahu nggak seperti apa sih masakan dari file patin? Lihat nih, terlihat enak kan? Wah, Sro, ada makanan dari file patin nih. Pas banget. Mana lapar lagi. Ayo serbu, Nyil. Ayo, Sro. Lengkapi Unyil, kita belajar bersama. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kelembapan udara yang tinggi. Makanya, jamur bisa tumbuh dengan mudah pada iklim tropis seperti Indonesia. Berbagai jenis jamur yang layak untuk dikonsumsi bisa dijumpai dengan mudah di Indonesia. Seperti budidaya jamur tiram warna-warni ini. Ada jamur nih, ambil ah. Lumayan, nanti bisa dimasak. Wah, bola siapa itu? Wah, ini dia Wah, bolanya. Pengeng lagi ngapain, Pak? Ini, petikin jamur, Den. Aduh, jangan sembarang metik, Pak. Kan gak semua jamur bisa dimakan. Ah, sama aja, Den. Yang namanya jamur pasti Ya, sehat. dibilangin gak percaya. Ya Yang penting udah. makan, perut kenyang. Oke, pertama kita buat media tanam jamurnya dulu yuk. Kalau biasanya berupa backlog dengan isian serbuk limbah kayu, yang ini beda loh, karena ada tambahan sorghum. Ternyata tanaman serealia ini kaya akan karbohidrat dan protein, jadi bagus untuk pertumbuhan jamur. Nah, bagian sorghum yang kita gunakan adalah ujungnya, berbentuk seperti bunga. Tapi sebenarnya sih adalah kumpulan biji. Ayo teman-teman, ambil biji sorghum yang banyak ya. Oh iya, kita bisa panen bijinya setelah berusia 3-4 bulan. Oke deh, panennya cukup nih. Sekarang kita jemur biji sorghumnya yuk. Lama penjemuran tergantung sinar matahari. Biasanya sih paling cuma butuh 2 hari. Kalau sudah kering, biji akan lepas dari batangnya yang halus. Sudah ada biji sorghum yang kering nih. Yuk, haluskan sampai menjadi tepung seperti ini. Lalu campur dengan serbuk kayu dan bubuk kapur. Komposisinya adalah 87% serbuk kayu, 10% tepung sorghum, dan 3% bubuk kapur. Setelah itu baru deh kita campur air. Fungsinya untuk menjaga campuran ini tetap lembab. Nah, selain backlog, kita juga punya wadah lain loh, berupa gelas plastik. Supaya masyarakat bisa ikut menanam jamur di rumah. Wah, keren!
Ulangi semua prosesnya seperti tadi. Bedanya tidak perlu dipadatkan. Karena gelas plastiknya bisa rusak. Untuk menghilangkan segala jenis bakteri, kita harus masukkan ke dalam oven raksasa ini. Ada tekanan panas dan uap yang terperangkap di dalam mesin ini. Namanya autoclave. Suhunya sekitar 121 derajat Celcius dengan waktu selama 30 menit. Sip deh, lanjut ke tahap berikutnya nih. Agar makin menarik, beri warna di penutup wadah gelas ini. Wah, mirip seperti jamur ya. Nah, sekarang media tanam yang sudah siap, tinggal masukkan bibit jamur. Caranya juga unik loh, karena ada tambahan biji sorghum. Tinggal kita tunggu sampai terlihat memutih nih. Tanda akar jamur sudah berkembang. Setelah itu baru siap kita kemas. Jangan lupa pasang penutup lucunya ya. Perlengkapan menanam jamur ini dijual dengan harga Rp35.000. Masing-masing sudah lengkap dengan alat semprotan air serta buku petunjuknya. Nantinya jamur akan tumbuh setelah 10 hari. Ada jamur yang siap panen loh. Let's go, kita petik. Dengan produk ini kita bisa panen 3-4 kali loh. Oh iya, jamur tiram kuning dan merah ini memang belum akrab di masyarakat. Karena memang yang banyak beredar di pasaran berwarna putih. Jamur tiram bisa berwarna-warni karena bagian sporanya menghasilkan warna. Selain itu karena hasil dari persilangan berbagai jenis jamur tiram sampai menghasilkan jamur warna-warni seperti yang kita lihat sekarang. Jangan takut sama warnanya ya. Jamur ini tetap bisa kita makan kok. Malah bergizi tinggi loh, seperti jamur kuning yang kaya antioksidan. Selain itu mengandung protein tanpa lemak, serat dan enzim. Mantap! Yuk kita olah jamur tiram warna-warni ini jadi makanan lezat. Kita akan membuat jamur tiram crispy. Pertama potong jamur. Lalu celupkan dalam telur yang sudah dicampur garam. Baru deh lumuri dengan tepung sorghum. Kalau tidak ada, bisa pakai tepung beras atau terigu. Nah, tinggal kita goreng deh. Tidak usah terlalu lama ya, cukup tunggu sampai berubah warna. Jamur lezat sudah bisa kita angkat nih, gampang kan? Kalau soal rasa, rasanya enak banget. Jamur ini juga punya tekstur yang lembut. Oh iya, bukan cuma rasa yang enak. Warna indah jamur tiram ini bisa menjadi hiasan di rumah loh. Keren! Selain jamur tiram, jamur kancing juga banyak penggemarnya nih. Agar tumbuh dengan baik, jamur kancing memerlukan suhu iklim dan kelembapan yang sesuai. Sekarang, Unyil sedang berada di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur nih teman. Karena mempunyai suhu yang dingin dan iklim yang lembab, pembibitan jamur kancing sangat cocok ditanam di sini. Ini bukan lagi mainan tanah ya. Tapi ini dia, cikal bakalnya jamur. Bibit jamur ditanam di media kompos seperti ini. Kemudian bungkus dan kirim ke ruang inkubasi. Butuh waktu 12-13 hari agar bibit jamur bisa tumbuh. Suhu ruangan pun diatur pada 24 hingga 27 derajat Celcius. Yap, ini dia hasilnya. Bibit sudah tumbuh menjadi full grown. Kelihatan nggak teman? Putih-putih itu adalah miselium. Miselium itu yang nantinya menyerap makanan dan berkembang menjadi jamur. Harus ditambah dengan tanah gambut supaya jamur bisa berkembang dan bisa dipanen nih. Tanah gambut berfungsi untuk melindungi miselium dari kekeringan. Kedua, sebagai cadangan air. Nah, ini dia jamur yang sudah berumur 12 hari dan bisa dipanen. Ayo Bu, cari yang sudah matang.
banyak bener ini ya jamurnya. Boy Pepe bingung ini mau nyebut yang mana. Ini loh, Po. Kalau jamurnya sudah sampai 4 cm dan belum mekar di atasnya, itu tandanya sudah siap dipanen, Po. Gitu ya? Iya, paham deh. Oh iya, Po. Mendingan kita ngambil jamur di pabriknya aja ya. Yang di sana sudah siap konsumsi Ayo tuh. dah kalau begitu, kita ke sono aja. Wah, jamur kancingnya siap untuk dikemas nih. Dalam satu hari, pabrik yang sudah ada sejak 12 tahun ini bisa mendatangkan jamur sebanyak 20 ton untuk dikemas. Wow. Oke deh, cuci jamur-jamur dengan air mengalir. Agar bersih dari tanah dan sisa akarnya. Kucek-kucek. Selanjutnya, jamur akan melewati konveyor berjalan untuk masuk ke tahap klorinasi. Di sini, air berkonsentrasi kaproid tinggi akan mencuci jamur untuk menghilangkan mikroba pada jamur. Sip deh, setelah pencucian, jamur akan masuk tahap blanker atau pengukusan. Nah, kalau yang ini, para karyawan sedang menyortir jamur nih. Tahap pertama, potong bagian jamur yang cacat dan memiliki warna coklat. Penyortiran berikutnya adalah pemisahan jamur berdasarkan ukurannya. Mesin akan menyortir ukurannya menjadi 3 bagian nih teman. Mulai dari ukuran 18 mg sampai 45 mg. Semua sudah otomatis terpisah di dalam alat grading ini teman. Lanjut, jamur kemudian akan masuk ke mesin grader untuk pemotongan. Seret, langsung terpotong-potong seperti ini deh. Potongan jamur harus melewati mesin shaker untuk menghilangkan remah-remah sisa pemotongan. Setelah itu, jamur akan masuk ke proses pengisian ke dalam kaleng. Cering! Satu kaleng akan terisi seberat 147 sampai 149 gram. Sebelum masuk ke mesin exhauster, isi jamur dengan larutan yang mengandung garam, vitamin C, dan sitrat dulu, biar tambah sehat. Sip, tutup kaleng menggunakan bahan yang sama. Dan siap meluncur. Yippee! Kaleng-kaleng ini kemudian masuk ke dalam bak perendaman air panas. Kemudian masuk ke mesin sterilisasi yang memakan waktu 59 menit. Nah, setelah dikeringkan, cek terlebih dahulu apakah kaleng masih mengandung udara atau sudah kedap. Caranya tinggal ketuk-ketuk seperti ini. Jika suaranya nyaring, tandanya masih ada udaranya teman dan tidak akan lanjut ke proses labeling. Wih, jamur kalengan yang sudah berlabel ini siap dikirim ke berbagai negara di Amerika, Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Dan baru-baru ini dipasarkan juga di Indonesia. Wah, bangga banget kan produk Indonesia bisa menyebar ke dalam dan luar negeri. Iya, cakep deh nih buat jualan. Tinggal dibersihin doang ini. Wah, Ipe sudah dapat aja yang kalengan. Iya Nil, Empo juga udah kagak sabar mau masak nih jamur buat jualan. Wih, asik tuh, Po. Nanti Unyil coba ya, Po. Rumput laut merupakan hasil laut yang banyak dibudidayakan di negara tropis dan subtropis. Di Indonesia ada 5 jenis rumput laut yang bisa dibudidayakan. Salah satunya rumput laut anggur. Nah lo, rumput laut apa anggur nih? Rumput laut anggur ini jadi primadona baru masyarakat Sulawesi Selatan loh. Selain buat diolah sendiri, rumput laut ini juga sudah banyak dikirim ke Jepang. Enak bener, nyantai di pantai gini. Bukan main. Tidur bentar Loh. Waduh, gempa. Tolong. Aduh, tolong. Loh, Pauga, ngapain di situ? Tolongin gara-gara gempa nih. Oh, ya ampun. Aduh, keluar dulu deh, Pak, biar kedengeran. Aduh, Den.
Apaan sih ini? Itu rumput laut anggur punya Unyil, Pak. Aduh, jadi rusak deh nih. Hah? Rumput laut anggur? Ah, Cak, lihat tuh, di situ ada unyil. Ayo kita ke situ. Nyil, katanya mau kasih anggur. Mana anggurnya? iya nih. Unyil lagi ngeringin anggurnya. Loh, ini kan bukan buah anggur. Memang bukan buah. Ini tuh rumput laut anggur. Panennya di mana, Nyil? Tuh, di sana. Kalian mau lihat nggak? Yuk, aku ikut ya. Ya udah, yuk ikut Unyil kalau gitu. Nah, Pak Oga, ini nih yang namanya rumput laut anggur. Gimana sih, Den? Rumput laut apa anggur nih? Pak Oga nih, emang namanya rumput laut anggur, Pak. Lihat aja tuh bentuknya, kayak anggur. Kalau di Sulawesi disebutnya lawi-lawi, Pak. Rumput laut jenis ini banyak ditemui di Desa Laikang, Takalar, Sulawesi Selatan. Lah, emang di tempat lain nggak ada, Den? Mungkin ada sih, Pak. Cuma yang paling banyak ya memang di sini. Soalnya perairan di sini kan belum tercemar dan letak geografisnya pun cocok. Normalnya sih rumput laut anggur ini baru bisa dipanen kalau sudah berumur 20 hari. Oh iya, Pak, buliran mirip buah anggur ini kalau dimakan rasanya renyah gurih gitu, Pak. Rendah gula tapi tinggi protein. Makanya orang-orang Jepang senang banget nih makan rumput laut anggur ini. Emang biasanya dibikin apa sih, Den, rumput laut ini? Karena rasanya sudah enak dan gak terlalu manis, rumput laut anggur ini bisa dimakan langsung tanpa diolah, Pak. Kayak makan salad gitu deh. Cocok banget dijadikan pelengkap makanan. Nah, enaknya dimakan sama apaan tuh, Den? Kita buat chicken teriyaki lawi-lawi aja, Pak. Dan pertama, siapkan dulu nih ayam teriyakinya. Kalau di Sulawesi sih, rumput laut anggur atau lawi-lawi ini biasanya dijadikan lalapan. Dicampur dengan sambal mangga muda, urap, atau sayuran lainnya. Nah, kalau sekarang kita kombinasikan juga dengan telur. Oh iya, tahu nggak, Pak? Rumput laut anggur ini memang sebaiknya nggak diolah atau dimasak gitu. Kenapa tuh, Den? Soalnya bisa mengurangi vitamin dan kandungan nutrisi lain yang ada di dalamnya, Pak. Sayang Oh, banget kan, gitu. jadi nggak sehat. Berarti kalau dimakan ada sensasi krenyes-krenyes gitu ya, Den? Yoi, Pak. Renyahnya itu tuh yang bikin rumput laut anggur beda dari rumput laut lainnya. Kandungan vitamin, antioksidan, dan kolagen yang ada di rumput laut anggur ini bagus banget untuk kesehatan kulit dan rambut, Pak. Cocok banget deh buat bunda di rumah yang ingin tampil cantik dan sehat.